Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Vue.js. Kita di video-video sebelumnya, kalau nggak salah video kedua ya, setelah ngebahas cara install Vue.js, kita udah ngebahas tentang Vue Binding Text atau cara menampilkan teks dengan menggunakan data-data yang ada atau yang berasal dari Vue.js. Nah, di video kali ini kita juga ngebahas tentang Vue Binding, tapi bukan di teks doang, tapi kita ngebahas di properti atau di atribut lah ya, di HTML atribut. Kalian tahu pasti ya, atribut itu contohnya kalau di Anchor ada yang namanya href, terus ada src, ada title, ada alt, ada class, ada id, dan lain-lain. Nah, ternyata semua atribut itu bisa kita bind dengan data-data yang berasal dari Vue.js. Caranya gimana? Bakal kita bahas pelan-pelan, jadi nggak usah buru-buru. Jadi, aku mau ngasih tahu ya, video ini yang lagi kalian tonton merupakan video part kelima. Jadi, kalau kalian ngerasa video ini bukan video kelima kalian di playlist aku, berarti kemungkinan ada video yang kalian lupa tonton atau belum nonton. Jadi, silakan cari dulu dan lengkapin. Karena playlist ini aku bikin step by step, nonton dari pertama dulu berturut-turut supaya lebih ngerti. Nah, makanya aku saranin silakan nonton video sebelumnya kalau ada dari antara kalian yang belum nonton video sebelumnya. Oke, kayak gitu aja. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kenapa kok ada atribut vBinding? Karena untuk atribut kita nggak bisa pakai vBinding text biasa kayak message terus masukin atributnya, nggak bisa. Itulah kenapa ada vBinding untuk atribut. Jadi di sini aku contohin aja. Aku bakal bikin sebuah properti URL, namanya isinya adalah https google.com. Ini kurang satu ya. Nah, terus di sini aku mau bikin sebuah anchor ahref kayak gini. Terus aku mau bikin Google. Jadi aku pengen kalau diklik tulisan Google ini pindah ke halaman Google. Jadinya kayak begini kira-kira. Aku gedein. Nah, kalau diklik aku pengen pindah ke halaman Google. Jadi kan kita seharusnya nulis di sini ya ahref http google.com misalnya kayak begitu. Aku inspect elemen, kalian bisa lihat sendiri di sini Google ada tulisan ahref, belum ada ya, belum aku save ya. http google.com sebentar. Nah, ini dia. Jadi di sini ada google.com karena kita udah nulis http google.com. Nah, sekarang anggap aja URL ini berasal dari database. Kita ambil dari database menggunakan Vue. Jadi kan kita nggak bisa nulis manual kayak begini. Kita bisanya nulis masukin properti URL ke sini. Kalau kita pakai text binding, kita bisa pakai message. Kita bisa pakai message kayak gini, terus tulis URL kayak begitu kan. Ini sebenarnya nggak bisa. Kita buktiin dulu, benar nggak bisa ya. Save, refresh. Nah, kalian lihat sendiri, di sini aku zoom in. Ternyata isi ahref ini benar-benar tulisan URL, bukan https google.com. Nah, ternyata kebukti. Kita nggak bisa menggunakan message di atribut sini. Kalau aku klik pun, tuh, nggak kemana-mana, nggak ke google.com. Nah, itu bukti bahwa kita nggak bisa menggunakan message di sini untuk properti. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa properti ini ngambil dari gimana supaya bisa isi dari ahref ini ngambil datanya berasal dari properti URL yang ada di Vue.js. Caranya kalian tinggal pakai vbind, v-bind !2 href, baru deh tulis URL. Nah, URL di sini kalian nggak perlu pakai message, tinggal tulis aja nama propertinya. Oke, sekarang kalau aku save, kita lihat refresh. Tuh, lihat sekarang isi href udah bukan URL lagi, tapi isi benar-benar dari data properti URL-nya. Tuh, kalau diklik pun pindah ke halaman Google.
Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau bind sebuah data ke sebuah properti, kalian cukup tambahin v-bind href. Atau supaya lebih singkat, kalian nggak perlu pakai v-bind, cukup titik 2 gini aja. Titik 2 href, save, refresh, hasilnya sama aja. Tuh, https://google.com, ini juga diklik ke https://google.com. Nah, kayak begitu cara binding untuk properti href ya, tinggal titik 2, atau kalau mau lebih panjang v-bind titik 2 href. Selain properti href, ada banyak lagi ya properti lainnya. Contohnya di IMG atau image, kalian tahu ada properti src, di mana src itu merupakan source untuk sebuah gambar. Gambar itu berasal dari mana sih? Kayak begitu. Nah, untuk binding ke src juga sama penulisannya, v-bind titik 2 src atau titik 2 src aja. Nah, supaya lebih jelas, aku contohin, aku hapus aja semua. Jadi anggap aja aku mendapatkan data dari database, yang mana data tersebut diakses melalui Vue.js. Isinya data user, kayak begini kira-kira. Berupa objek, di sini ada name, anggap aja Mac, terus ada lagi image gitu ya. Nah, image ini aku nggak punya gambar, jadi aku bakal ngambil gambar dari tempat yang free, unsplash.com. Kita ambil aja person. Nah, ini ya, cewek ini aja. Klik kanan, copy image address. Oke, di sini aku bakal bikin image berasal dari image address itu. Save. Nah, sekarang udah selesai. Di sini aku bakal tampilin data user ini. Anggap aja di sini H2 user. Di sini aku bikin div name kayak begitu kira-kira. Kalau cuman text binding, kan mau nampilin name doang si Mac. Nah, kalau cuman text binding, kita nggak usah pakai binding-binding yang v-bindan segala. Langsung aja pakai message, terus tinggal ketik nama propertinya. Yaitu dari user dulu, terus titik nama propertinya juga yang di dalamnya, yaitu name. Nah, kalau kalian lihat, hasilnya kayak begini. Save, refresh. Sebentar, ada yang error, yaitu Mac is not defined. Oke, ini seharusnya dalam bentuk string. Oke, save, ulangin, refresh. Tuh, name Mac, ternyata udah benar. Ya, emang seharusnya udah benar, kan cuman text binding doang, cukup pakai message doang. Nah, sekarang di sini aku mau bikin foto profilnya, anggap aja kayak begitu. Di dalam div ada img src. Nah, untuk img src ini kita harus nampilin melalui kayak tadi, properti user, terus properti image. Nah, caranya gimana? Sama kayak yang tadi href, kita tinggal bikin v-bind titik 2 src, tinggal sebut aja, yaitu user. Ingat, karena property binding kita nggak perlu pakai message, langsung aja user titik image. Hasilnya save, refresh. Tuh, kalian bisa lihat sendiri gambarnya gede banget. Nah, ini kita bisa setting menggunakan style ya. Tulis aja di sini biar cepat, style sama dengan width, anggap aja 300 px, kayak sedikit kecil lah. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat sendiri penulisannya sama kayak href tadi, v-bind src, atau kalau kalian mau lebih singkat bisa pakai titik 2 src aja. Save, refresh. Nah, udah jadi teman-teman. Kalian lihat inspect elemen ke bagian img-nya ternyata benar. IMG src, src-nya berasal dari properti yang kita dapatkan dari database. Ceritanya ini berasal dari database ya. Nah, kayak begitu aja teman-teman cara property binding untuk IMG src. Karena tadi kita udah ngebahas ini ya, atribut style, kita setup width-nya, sekalian aja kita bahas bahwa atribut style juga bisa di-bind melalui atribut binding. Jadi anggap aja kayak begini, kalian pengen membuat responsive web design, otomatis kalian setting ukuran gambar ini tergantung lebar dari layar kalian, entah layar kalian itu monitor, atau HP, atau tablet, dan lain-lain. Itu kalian pakai perhitungan apa, terserah, terus mendapatkan hasil untuk responsif tiap-tiap layar. Misalnya untuk layar HP segini, layar layar tablet segitu, layar monitor segitu. Nah, kalian mungkin tampung
nilai atau lebar dari responsive web design image kalian di sebuah properti yang namanya responsive web. Anggap aja lah untuk ukuran layar aku ini sekarang responsifnya 400 px dalam bentuk string. Nah ini anggap juga tergantung ukuran layar. Ini didapat dari perhitungan. Nah, otomatis kan kalian harus taruh nilai dari responsive wave ini ke dalam sini kan, supaya image atau gambar yang ada di sini ngikutin aturan responsive wave yang ada di sini. Nah, gimana cara naruhnya supaya bisa ada di sini? Caranya sama aja, kalian pakai v-bind.2style. Nah, di sini karena pergabungan ada tulisan wave, kalian bisa pakai masthead 1. Terus titik 2, di sini kalian bisa sebut nama propertinya yaitu responsive wave. Save, nah kita lihat, refresh, tuh ukurannya berubah jadi 400 px. Jadi kayak gitu, sesederhana itu. Kalian kalau mau menggabungkan ada yang bukan properti dan properti, kalian bisa pakai masthead 1 gini. Kayak yang udah-udah juga bisa shorthand atau lebih singkatnya pakai titik 2 aja. Gak usah pakai v-bind-none. Oke, refresh. Dan udah, aku ganti ini jadi 300 misalnya. Berubah juga. Nah, kayak begitu untuk style. ALT juga deh sekalian aja ya. ALT juga sama caranya. V-bind kayak begini. Terus isi deh apa. Misalnya kita mau menggabungkan, kalian tahu ya ALT itu kan alternatif untuk image kalau image-nya ini nggak muncul. Jadi anggap aja image ini pakai S. Nah, otomatis nggak muncul, di sini muncul alternatifnya. Kita mau nulis ini adalah gambar si Mac. Jadi sama, cara nulisnya pakai v-bind.2alt, karena ini gabungan antara string sama properti ya. Kita pakai masthead 1, aku bakal tulis image of tunggu, kayaknya tanpa ini juga bisa deh kayak begini, tanpa masthead kita juga bisa gini, image of, kita kasih tambah string concat, terus kita kasih yang namanya user terus name, jadi nanti image of Mac. Ini jangan lupa pakai ini string 1 karena ini bentuknya string. Oke, save, refresh. Tuh, image of Mac di sini lupa spasi. Oke gitu teman-teman. Jadi ALT pun bisa kita dapatkan datanya dari property view. Kalau misalnya ada tambahan string biasa, kita bisa pakai string concat, pakai plus di sini. Itu dia v-bind. Sama title juga bisa. Oh ya, sebelum bahas title ini juga seharusnya bisa nih titik 2 save. Tuh, tetap bisa untuk titik 2, nggak perlu pakai v-bind. Oke, karena ALT udah selesai, aku balikin lagi ke user image supaya gambarnya muncul. Nah, untuk title sama juga kayak ALT. Kalian tahu title itu kalau kita hover di gambar muncul title. Nah, nggak cuma di gambar sih, di tulisan juga bisa. Karena ini case-nya kita lagi gambar, berarti muncul ketika aku hover mouse ke gambar ini muncul title. Nah, cara munculin atau cara naruh v-binding di property title sama juga. Jadi sebenarnya struktur penulisannya atau sintaknya sama semua. v-bind.2 title. Nah, isinya apa? Aku bakal copy paste aja dari sini. Jadinya image of Mac. Kalau aku hover, tuh image of Mac. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Jadi ingat kalau kalian mau binding style, ALT, title, ini juga bisa shorthand ya. Untuk style, ALT, title, caranya kayak begini. Kalian bisa pakai string concat kalau mau ada tambahan string selain data yang berasal dari property view. Untuk binding atribut kelas sama ID sama juga caranya. Untuk kelas sama ID karena sama, aku contohin satu aja lah ya, karena caranya sama, nggak perlu aku ulang-ulang. Jadi untuk kelas kayak begini, aku bikin dulu di dalam style ada kelas yang namanya text biru, misalnya kayak begitu, color blue.
Nah, kan kalau cara biasa tanpa binding-bindingan, kita taruh di dalam div ini kelas sama dengan teks biru. Save, refresh, maka tulisannya di biru. Nah, gimana caranya? Aku balikin ya. Gimana caranya kita mau pakai teks biru menggunakan binding dari Vue.js? Anggap aja lah ya ini kalian butuh kayak begitu. Walaupun ini nggak masuk akal, contohnya anggap aja kalian butuh kayak gitu. Jadi caranya gimana sih binding class? Jadi gini aja, selected class, aku bikin kayak begitu, propertinya kita isi dengan apa nama kelasnya, karena aku pengen mau pakai apa namanya, pengen pakai kelas teks biru ini, ya udah kita tinggal sebut aja teksnya di sini, apa namanya, nama kelasnya teks biru. Nah, tinggal di sini disebutin atau kita ketik vbind class sama dengan namanya apa, yaitu selected class ini. Jadi seolah-olah kita nulis kelas pakai kelas teks biru di sini. Maka kalau aku save, tulisnya bakal jadi biru. Nah, ID juga begitu, kalian ganti aja. Jadi ID, seharusnya sih bisa ya. Aku ganti ini jadi ID, ini juga aku ganti jadi ID, terus ini juga nggak masalah sih, karena aku biarin aja. Selected ID deh, biar kalian nggak bingung. Ganti jadi selected ID sama dengan teks biru, ini juga save. Ganti deh, jangan biru ini jadi sky blue biar kelihatan bedanya. Oke, refresh jadi sky blue. Nah, jadi kayak gitu. Untuk kelas sama ID caranya sama, vbind.id.2id, vbind.2 kelas. Dan juga bisa juga shorthand, nggak perlu pakai vbind, cukup .2 aja. Save, refresh, tuh sama aja. Oke, kayak begitu, simple banget kalau kalian mau pakai kelas binding atau ID binding ya untuk atributnya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Simple banget tentang atribut binding. Ini kalian perlu perlu tahu dan perlu pahami, karena untuk atribut nggak bisa binding dengan menggunakan binding text dengan message. Ada caranya sendiri, yaitu vbind.2 apa atributnya, terus isinya apa. Atau bisa juga shorthand atau kependekannya, nggak perlu pakai vbind, langsung aja .2 atribut dan apa isi dari atribut itu. Jadi ya aku anggap itu penting untuk diketahui buat kalian, supaya bisa lah ya ngatur-ngatur atribut menggunakan binding di JavaScript. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.